المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما زكيا وأخلصنا بالصالحين. Kita bersyukur dipertemukan kembali dan tema kita at-tafsir wal bayan. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Umiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaqula lil Yahud. Nabi diperintahkan untuk berkata kepada orang-orang Yahudi, In kuntum shodiqina fi da'wakum, jika kalian benar sesuai pengaduan, pengakuan. Al jannah khalisah lakum min dunin nas, surga itu khusus untuk kalian tanpa orang lain. Wa anan nar lan tamassakum illa ayyaman ma'dudat, dan neraka tidak menyentuh kalian kecuali hanya beberapa hari saja. Wa annakum sya'bullahil mukhtar, dan kalian adalah bangsa, ya, artinya ya bangsa terpilih. Fatlubul maut, maka mintalah kematian. Alladzi yusilukum ila dzalikan na'imil khalis, kematian yang mengantarkan kalian kepada kenikmatan yang murni hanya untuk kalian dan selamanya. Alladzi la yunazi'ukum fihi ahad, yang tidak ada satupun yang membantah, ya, mengingkari. Id la yarghabul insana nisa'adah wa yakhtaru syaqa, sebab tak ada seorang pun yang menginginkan atau benci, tak ada seorang pun yang benci kepada kebahagiaan lalu dia memilih kesengsaraan atau kedukaan. Walau tamannauhu yauma qala lahum dzalika, sekiranya kalian mengharapkan hal itu saat dikatakan kepada mereka seperti itu, babaki alal ardi Yahudi illa mata, maka tak ada seorang pun di muka bumi kecuali, eh, saya ulangi, tak ada satu orang Yahudi pun di muka bumi kecuali dia mati. Qala Ibnu Abbas, walau tamannawul mauta la syariqa ahaduhum bariqahu. Kata Ibnu Abbas, seandainya kalian berharap mati, maka tak ada seorang pun yang berkilau cahayanya. Ada paham sampai sini? Orang Yahudi mengklaim bahwa yang masuk surga cuma mereka. Andai kata mereka masuk neraka, paling beberapa hari. Sebab mereka adalah bangsa pilihan Allah, kekasih Allah. Lalu Allah bilang kepada Nabi Muhammad, kalau memang benar dakwaan mereka seperti itu, bilang kepadanya, kenapa kalian tidak mencari mati saja? Oh, itu dia. Wa ruya an Ibni Abbas annal murad ud'u bil maut ala ayil fariqain akzab minna wa minkum fa'abau zalika wa ma da'au
wama bukan da'u, wama du'u li ilmihim bikadzbihim. Dari Ibnu Abbas bahwa maksudnya mereka eh, mintalah kematian, carilah kematian. Akhirnya cuma dua kemungkinan. Mana dia? Heeh. Ala ayil fariqaini akzab. Maka cuma ada dua kemungkinan di antara kita dan kalian. Kita pihak Muslim, kalian pihak Yahudi. Pak Abau Zalika. Ternyata mereka nggak mau berdoa minta kematian. Kenapa? Li ilmihim bikazbihim. Karena mereka tahu mereka bohong. Mereka tahu mereka bohong. Persis nggak? Cara nggak mau nunjukin ijazah karena dia bohong. Nggak ada, dibilang ada. Itu. Persis apa enggak? Persis tuh. Kalau memang benar ada, ditunjukkan. Dalam konteks ini, kalau memang benar surga milik mereka, maka mereka berharap mati. Ayo, Al-Quran kayak begitu. Ya, bukan cuma sekedar informasi terkait dengan dialog Nabi Muhammad atau sikap Al-Quran terhadap pengakuan Yahudi, yaitu dia pasti masuk surga dan surga hanya miliknya, yang lain enggak. Kalau memang benar, ya pasti mengharap mati dong. Karena nggak mungkin masuk surga kalau nggak mati dulu. Lalu diminta berharap mati, nggak mau dia. Apa kesimpulannya? Bohong. Itu logikanya sama, analognya sama. Kalau memang benar ijazahnya, ya tunjukkan dong. Terus enggak. Makanya bohong. Kalau Ibnu Katsir, هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين. Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tentang ayat tadi. Ya, apa itu huwal muta'ayyan? Jelas, jelas. Wa huwa du'a ala ayyil fariqaini akdzab minhum au minal muslimin ala wajhil mubahalah. Yaitu doa Allah. Doa Allah, doa mencelakakan di antara dua pihak mereka ini, pihak kaum muslimin, Nabi, pihak Yahudi. Ya, mana yang lebih bohong? Atau umat Islam yang bohong? Ala wajhil mubahalah, dalam bentuk mubahalah. Ini mengisyaratkan adanya mubahalah. Mubahalah bukan cuma di surat Ali Imran terkait pendeta Nasrani dari Najran datang ke Madinah mau menyatakan di hadapan Nabi Isa itu Tuhan. Akhirnya diberi turun surat Ali Imran, diberi penjelasan sedemikian rupa oleh Nabi, tetap mereka tidak percaya, tidak percaya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan berdebat. Ujung-ujungnya mubahalah. Pas mubahalah, hari H, mereka nggak datang. Nabi udah mengumpulkan keluarga tercintanya.
untuk masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinannya. Siapa yang bohong di antara keduanya minta diturunkan azab. Mereka nggak datang. Kenapa nggak datang? Sebenarnya mereka tahu Muhammad itu nabi yang diinformasikan dalam kitab suci mereka. Mereka tahu itu nabi, mereka yakin kalau doa pasti diijabah. Maka datang ke mubahalah sama dengan bunuh diri. Akhirnya udah pulang ke Najran di Yaman. Ini juga begitu, sama ya. Gimana samanya? Aku dia masuk surga, yang lain enggak. Logikanya ya mati dong. Nah, ada mubahalah. Ayo, kalau kamu benar dengan pengakuanmu bahwa cuma kamu yang akan masuk surga, minta mati. Ternyata enggak. Nah, itu namanya mubahalah. Wal qawlu bitabandil maut la tazhar fihil hujjah alaihim. Iya, kata fataman naul maut dalam ayatnya itu, kalau engkau ngaku masuk surga pasti dengan alasan demikian tadi, maka kalian pasti mengharap mati, sama sekali bukan argumentasi. La tazaru fihil hujjah alaihim. Iya, bukan argumentasi. Is yuqol, maka dikatakan innahu la yalzamu min kaunihim ya'taqidun annahum shadiqun. Betapapun mereka mengaku bahwa mereka yakin masuk surga dan yang lain tidak, itu bukan merupakan hujah atas keyakinannya bahwa mereka benar. Fi dakwahum, terkait pengakuan mereka. Annahum yatamannawul maut, bahwa mereka akan berharap mati. Wa innahu la mulazamata baina wujudis shalah wa tamannil maut. Sebab tidak ada hubungan kuat antara adanya kebaikan dan harapan mati. Paham maksudnya? Jadi Nabi mengajak kepada mereka untuk memperbaiki akidah. Tapi kemudian mereka mengklaim kami masih masuk surga, lalu dibalikin. Kenapa nggak berharap mati? Ah, nggak ada hubungannya. Andai kata saja mereka menerima dakwah Nabi, lalu kemudian mereka mengaku apa? Pasti masuk surga, nggak ada hubungan. Coba diangkat, Pak. Pak Jamal belum naikin. Ah, ini. Jadi saya ulangi yang tadi. Mereka eh, mengklaim akan masuk surga, tapi tak berharap mati, menunjukkan mereka bohong. Jadi pengakuan mereka bahwa mereka masuk surga itu tak menunjukkan dia itu soleh. Benar, sodik. Wa kam min solihin la yatamannawul maut. Berapa banyak orang-orang soleh enggak tuh enggak berharap mati. Bal yawaddu law yu'ammar. Bahkan mereka itu si Yahudi berangan-angan panjang umur. Liyazdadu khairan. Demikian juga orang soleh. Enggak berharap mati, bahkan minta panjang umur agar bisa menambahkan kebaikan. Wa tartafi'u darajatuhu fil jannah. Sehingga mereka mendapatkan derajat tertinggi di surga.
Kama ja'a fil hadis, seperti diterangkan dalam hadis, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baik di antara kalian adalah yang umurnya panjang dan banyak kebaikannya. Hmm. Wa ala ayyi wajhin aw hal la yatamanna al-mauta ahadun minhum abadan. Apapun argumentasinya dari sudut manapun dipandang, maka tak ada seorang pun yang berharap mati, berharap mati selamanya. Bisa babi maktarafu minal kufri wal fusuq wal isyan. Kenapa nggak ada seorang pun berharap mati? Yaitu karena mereka telah melakukan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Apa dari kekufuran, kefasikan, kemaksiatan? Kata harifit Taurat. Dia merubah Taurat. Merubah. Terutama yang berkaitan dengan informasi bahwa nanti akan datang seorang nabi. Namanya Muhammad. Wa qatlil anbiya wal abriya. Tuh, ini dia kekufuran, kefusukan, kemaksiatan. Merubah Taurat, membunuh para nabi, wal abriya, orang-orang tak berdosa, bari, bebas. Wal kufri bin nabi, ini dia kemaksiatan terbesar. Menolak, mengingkari, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ma'al bisyarah bihi fi kitabih. Padahal sudah dikabar gembirakan mereka itu di dalam kitab mereka. Wallahu ya'lamu annahum zolimun fi hukmihim. Dan Allah tahu mereka sangat zalim dalam keputusan mereka di an-darul akhirah khalisalahum, bahwa kehidupan akhirat yakni surga hanya milik mereka. Wa anna ghairahum minasyu'ub, sementara bangsa yang lain mahrum, itu haram di surga. Wa sayujazihim ala amalin, maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan amal mereka. Summa yuqsimullahu ta'ala bidzatihil aliyah wa tallah. Wa tallah, kurang alif ini. Kemudian Allah bersumpah dengan menyebut dirinya yang maha mulia. Wa tallah. Latajidannal yahudu ahrasa. Latajidannal yahuda ahrasan nasi ala hayatin tawilah. Engkau ya Muhammad pasti akan mendapati Yahudi sebagai musuh paling dahsyat sepanjang masa. Hayatin tawilah, sepanjang masa. Sekarang juga luar biasa. Kesel apa enggak? Bal wa ahras min jami'in nas. Bahkan lebih dahsyat ketimbang yang lain. Ya, ketimbang Nasrani. Nasrani lebih lembut. Hatta alladzina asyraku billah. Sampai orang-orang musyrik. Ya, pokoknya nggak ada yang lebih kejam, lebih dahsyat, lebih ambisi untuk menyeret umat Islam, bahkan membunuh. Menyeret agar masuk ke kelompok mereka, bahkan membunuh. Walam yu'minu. Dan mereka tidak iman, si Yahudi, hmm, bil ba'si, nggak iman kepada kebangkitan. Fahaula'il musyrikun yaftaridu ayyakunu ahrasan nas alal hayat. Eh, Orang-orang musyrik yaftaridun memperkirakan. Perkirakan apa? Bahwa mereka orang yang paling dahsyat memusuhi Nabi dalam kehidupan.
id hiyal ula wal akhirah indahu. Sebab kehidupan hiya al kehidupan. Kehidupan ula dunia wal akhirah dan akhirat itu milik mereka. Pak musyrikul Arab la ya'rifuna illa hadhil hayat. Sementara musyrikin Arab tidak tahu kecuali kehidupan ini. Wala ilma lahum minal akhirah. Mereka tak tahu ilmu akhirat. Dah kebayang ya, tentang akhirat itu di kalangan kaum musyrikin Mekah mereka tak tahu. Kenapa? Mereka tidak punya kitab suci. Sementara Yahudi, Nasrani kan punya kitab suci. Maka ketika disebut dalam Al-Quran Ahlul Kitab, itu maksudnya yang punya kitab. Dan maksudnya yang punya kitab, Yahudi dan Nasrani. Itu dibedakan. Coba lihat di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tuh, ahlul kitab kafir. Wal musyrikin. Musyrikin, orang musyrik. Walakin al-Yahud al-harisina ala dunya wal madah yatamanna ahaduhum ayya'ish alfasanah aw aktar. Orang-orang Yahudi yang haus akan dunia dan materi berangan-angan untuk hidup 1.000 tahun atau lebih. Wal Arab tadribul alfa masalan lil mubalaghah fil kasrah. Sementara bangsa Arab ya memahami 1.000 tahun itu bukan 1.000 dalam artian matematis, tapi menunjukkan bisa jadi lebih dari 1.000. Itu uh, berlebihan dalam banyak. Lannahu yatawaqqa iqaballah fil akhir. Sebab ya dia itu menanti azab Allah di akhirat. Fayara anna dunya khair minal akhirah. Maka mereka melihat atau berpendapat dunia lebih baik dari akhirat. Paham maksudnya? Bahwa mereka ingkar, mereka merubah informasi kitab suci mereka itu adalah dosa. Mereka sadar, mereka tahu. Lebih dari itu yang mereka tahu, yaitu akan mendapatkan azab. Tetap atas dasar itu, maka mereka berharap di dunia ini panjang umur tuh itu, agar mereka mampu menguasai dunia. Wa ma baqauhu fid dunya. Saya ulangi, fayara anna dunya khairun minal akhirah wa ma baqa'u fid dunya wa in tola bimub'idihi an amrillah wa ta'dzibihi bil adzabil alim. Kekalnya mereka di dunia sesuai dengan angan-angan, minta 1.000 tahun lagi, bisa jadi lebih. Terus kekal di dunia meskipun panjang umurnya, bimub'idihi an amrillah. Justru mereka semakin jauh dari perintah Allah wa ta'dzibihi bil azabil alim, dan Allah akan mengazab mereka di mana dengan azab yang pedih. Wallahu alim bi khafiyati amalihim. Allah Maha tahu dengan amalan-amalan mereka yang tersembunyi, rencana tersembunyi. Wa bima yasduru minhum, dan yang nampak. Wa huwa mujazihim bihi wa yu'aqibuhum alaihi. Dia itu Allah maksudnya akan membalas mereka dan menyiksa, mengazab, menghukum mereka yu'aqibuhu. Itu cerita Yahudi pada saat itu.
pada saat itu. Pertanyaannya, apakah Allah cuma sekedar cerita tentang watak Yahudi pada saat itu? Oh tidak, sekarang. Dan itu terlihat sekali dalam fenomena bahkan fakta kehidupan. Mereka tahu diazab, maka mereka harus nanti di akhirat tahu diazab. Karena mereka merubah Taurat, mereka menyembunyikan informasi Nabi kepada umat. Oleh karena itu, mereka berangan-angan panjang umur dalam rangka menguasai dunia. Dalam rangka menguasai dunia, ya, di antaranya dunia milik dia, yang lain bukan. Maka harus dihajar, dibunuh, bunuh, ya. Doktrin dari zaman itu, zaman Nabi Musa, terus mendarah daging sampai kepada anak cucu cicit di zaman Nabi dan setelah zaman Nabi sekarang ini. Bagian dari darah daging mereka. Bukan cuma membunuh secara fisik, tetapi juga ideologi, tapi juga pemikiran keduniaan. Nah, sekarang udah disebar yang secara tak langsung mereka menyebarkan ajaran akhirat tak ada kebangkitan. Akhirnya orang-orang sekarang itu yang dikejar dunia. Kenapa dikejar dunia dengan cara apapun yang penting diperoleh karena sudah kerasukan konsep tidak ada azab, tidak ada kebangkitan. Itu tidak terasa, ya. Sehingga dulu pernah saya bilang bahwa tema sentral dakwah Nabi adalah tentang kebangkitan. Kenapa itu penting disadarkan? Kalau tidak, itu dia akar kemaksiatan, kedurhakaan, kesombongan, kerakusan. Itu emang benar terjadi sekarang. Yahudi semua. Baru kemudian kisah ini ditutup. Wallahu alim. Allah Maha Tahu. Apa yang diketahui, yang tersembunyi di balik proyek, amal proyek mereka, di balik COVID, di balik apa lagi, ah, kesehatan, di balik BPJS, di balik MBK, tahu nggak Allah? Nggak usah Allah, si Tio juga tahu, ya. Oke, selesai. Fikul hayat awil ahkam. Di sana banyak pelajaran bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan. Kehidupan bukan sepak terjang, tingkah laku, aktivitas saja, tapi pikiran. Coba diangkat, Pak. Hmm. Hadhil ayat imtihan li ma'rifati sidqi imanil yahud. Ayat ini adalah ujian, tes untuk mengetahui kejujuran iman orang-orang Yahudi. Wadah di da'awihimul batilah. Dan Dahdi menghapus, memberangus da'awi pengakuan mereka yang batil allati hakaha Allahu azza wa jalla fi kitabih, yang Allah ceritakan di dalam kitabnya, qaulihi ta'ala lan tamassana nar illa ayyama ma'dudat. Pengakuan mereka ini direkam Al-Quran, disampaikan kepada kita dalam rangka memberikan pelajaran kepada kita tuh kayak begitu tuh. Dari sisi mereka ini ujian, ujian terhadap kebenaran iman dan kedustaannya. Tuh, bohongnya gede. Pada ayat lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat. Wa qawluhu
Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka berteman ya sama Nasrani dalam dalam memberangus. Itu persis sekarang. Israel sama Amerika. Israel Yahudi, Amerika Kristen. Tuh. Mereka mengaku direkam pengakuan itu saat itu, sekarang, dan akan datang. Direkam oleh nahnu abna mana dia? Lan yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Kecuali Yahudi dan Nasrani. Itu gitu. Oleh karena itu tindakan memerangi, membunuh dalam rangka mewujudkan angan-angan mereka sendiri. Bukan cuma di akhirat, tapi nanti di dunia. Mereka harus ciptakan surga gitu kalau. Wa qalu nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Mereka mengklaim kami putra-putra Allah dan kekasih. Putra bukan dalam artian biologis, bukan. Kita juga putra Indonesia gitu, putra bangsa. Wa maudu'ul imtihan tamannil maut liyahzu bis sa'ada alabati. Tema ujian, tema ujian yaitu berharap mati agar mendapatkan kebahagiaan abadi. Wa badli arwahihim fi sabilillah, dan mendermakan ruh jiwa mereka di jalan Allah. Wa zud aniddin wa hurmatihi. Zud, eh, membentengi ya agama dan ajaran. Wa natijatul imtihan al-ikhfaq al-muhtam. Hasil ujiannya ikhfaq al-muhtam. Muhtam boleh atau muhattam. Ikhfaq wa khafiqa. Sebentar lupa ya. Wa natijatul imtihan al-ikhfaq al-muhattam. Hasil ujiannya gagal total. Muhattam itu pasti. Mutlak. Total. Kenapa? Li'annal Yahud qaumun madiyun yuhibbunal baqa fid dunya. Sebab orang Yahudi itu adalah orang-orang materialistik yang cinta kehidupan dunia. Kekal, pengennya kekal di dunia. Wa yakrahuna liqa Allah. Tak suka ketemu Allah. Fala thiqata lahum bi anfusihim fima yaz'amun. Ini memberi informasi tak ada kepercayaan mereka terhadap diri mereka sendiri terkait yang mereka akui. Kan ngaku, cuma dia yang masuk surga. Tapi dia sendiri nggak percaya. Wa yazalluna fi qalaq wa hayrah wa tirab. Dan mereka senantiasa berada dalam kegelisahan, hayrah, kebingungan, wadtirab, dan kekacauan, daim, yang kekal, wasyak, dan keraguan, yukhifuhum wa yuz'iju a'maqa nufusin, yang membuat mereka takut dan goncang dalam diri yang paling dalam. Wal ayat al-karimah minal mu'jizat al-mutadammina al-ikhbar bil ghaib. Ayat ini mengandung mukjizat karena berisi informasi gaib. Alladzi tuhaqqaq fi'lan, yang terlihat nyata dan real, faktual, fi'lan faktual.
Jadi fenomena keberingasan mereka sampai fenomena terakhir yaitu perang menyerang itu menunjukkan ketakutan mereka. Falam yaqa minhum tamannil maut fi asrin nabi. Maka berharap mati di kalangan mereka tak terjadi di zaman Nabi. Sebagai pengakuan bahwa surga milik mereka. Alladzi qala, di mana Nabi bersabda, "Lau annal yahud tamannaul maut lamatu wa ra'au maqamahum minan nar." Seandainya Yahudi berharap mati, pasti mati. Maka mereka akan melihat posisi mereka di neraka. Maksudnya pasti masuk neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-alimul khabir basir alim bima ya'malu haula'i alladziina yawaddu ahaduhum ayu ammar alfasana. Allah yang maha alim, maha khabir, maha basir, maha mengetahui apa yang dilakukan oleh para Yahudi, di mana setiap orang, individu dari mereka berharap, ya waduh, berharap agar dipanjangkan umurnya sampai 1000, minimal 1000 tahun. Ya, Nabi Nuh 1000 tahun. Adapun informasi Al-Quran 950 itu usia kenabian Nabi Nuh. Kalau ulama, ulama berkata, wasafallahu azza wa jalla nafsahu bi annahu basir ala makna annahu alim bi khafiyatil umur. Para ulama berkata bahwa Allah menggambarkan dirinya sangat mengetahui, artinya mengetahui yang sangat tersembunyi, perkara yang sangat tersembunyi. Ini zaman kita nih merdeka banyak banget yang disembunyikan. Allah tahu apa enggak? Dia berusaha mendongkrak penguasa, mendongkrak dirinya agar dikesankan baik. Ya betul. Itu sifat siapa itu? Ya, yang kayak begitu Allah menggambarkan dalam Al-Quran zahiruhur rahmah wa min kibalihil azab, yang dinampakkan seolah sayang, cinta kepada rakyat. Padahal di baliknya mengazab, mengazab rakyat. Ya atau tidak? Allah tahu nggak? Tahu. Basirun bil tibbi wa basirun bil fiqhi. Bukan itu. Iya. Wal basir fi kalamil Arab. Basir dalam kalam Arab. Al alim bisyai'i al khabiru bihi. Alim, alim mengetahui. Plus memberitahu. Memberitahu itu basir nama. Minhu qauluhum, seperti ungkapan mereka bangsa Arab, basirun bitib. Dia paham kedokteran. Dia punya ilmunya lalu diberitahu kepada pasien. Itu nama basir. Wa basirun bil fikhi. Ungkapan mereka basir bil fikhi, ilmunya tahu lalu dia beritahu kepada yang lain. Wa basirun bimulaqatir rijal, dan dia tahu, basir mengetahui mulaqatir rijal, pertemuan, liqa, pertemuan para tokoh. Tahu nggak? Tahu nggak Allah orang-orang yang di istana? Bukan cuma tahu siapa, apa yang dibicarakan. Bukan cuma tahu apa yang dibicarakan, tapi Allah tahu apa yang direncanakan. Bukan cuma tahu apa yang direncanakan, tapi apa di balik rencananya. Allah tahu. Udah,
Terus ternyata di hadapan rakyat eh, diinformasikan yang manis-manis, manis, kupas bawang lah 700.000. Dibelain, dibelain terus tuh sama si Kodari. Kodari kan dia pegang kodok kodar itu. Belum selesai perhitungan suara di KPU dia udah tahu 58%. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bawang. Silakan Pak Jamal. Hmm, Ya, seru. eh, selanjutnya kita buka termin tanya jawab diskusi. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan ayat yang sudah ditafsirkan. Ustadz nanya, Oh, silakan. Silakan. Ustadz kan itu ahli kitabnya itu kan turun temurun ya Ustadz. Maksudnya kan ada lagi yang muda belajar lagi, terus menggantikan. Apakah mereka itu eh, Nah, ini tetap ngikutin yang mereka dusta di awal, terus sampai sekarang selanjutnya, atau enggak ada yang apa apa namanya Ustadz mempelajari gitu? Kenapa begitu gitu loh Ustadz? ada informasi dalam Taurat dan Injil bahwa nanti akan datang seorang nabi namanya Muhammad dari kalangan bangsa Arab. Kita nggak tahu kayak apa. Tapi Al-Quran itu lagi-lagi menginformasikan. Mereka bukan cuma tahu karena ada informasi dalam kitab suci mereka. Tapi Nabi sebelum lahir saja mereka udah kenal karena deskripsi siapa Muhammad itu detail, rinci. Lalu Allah kasih tahu ke kita, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada Muhammad seperti mereka kenal anak-anaknya. Ini enak kalau di komparasi dengan fakta sejarah. Nabi lahir, terus usia kurang lebih 6 tahun diajak dagang ke Syam oleh pamannya. Di Syam tuh para pendeta yang tahu informasi dalam Taurat dan Injil, ini dia orangnya, ini bawa pulang karena kalau yang lain tahu pada dibunuh. Nah ini yang menarik. Yang tahu informasi kitab suci itu kan hanya orang-orang, oh hanya para ulama mereka. Orang awam nggak sama dengan posisi kita terkait kitab suci Al-Quran. Yang tahu persis kan para ulama. Para ulama ini sudah mulai terusik posisinya karena dengki, tidak suka ada nabi dari kalangan bangsa lain. Itu dia yang dimaksud oleh Allah dirubah informasinya. Jangan sampai kalangan bawah tahu persis. Nah, itu kan mendarah daging, sebuah doktrin. Terus turun temurun, bukan dari A si B saja, tapi dari generasi ke generasi sampai sekarang. Itu. Sampai sekarang terlalu jauh. Sampai nabinya lahir. Maka sikap yang ada terhadap kelahiran nabi benar-benar adalah hasil doktrin. Mereka ambisi pengen tahu tentang nabi yang dijanjikan dalam kitab suci mereka sesuai dengan format yang dia terima dari para ulama mereka. Oleh karena itu, ketika mereka bondong ke Madinah, karena Nabi sudah hijrah ke Madinah, pengen kenal, ketemu, bukan untuk ikut, tapi untuk menentang. Kayak begitu Oh, gambarnya. oh begitu. Sebab informasi yang masuk ke dalam pikiran mereka, Nabi itu anak yatim.
saking yatimnya dan segala macam. Itu mah udah kekinian. Jangan mau ada nabi dari bangsa lain. Gitu kurang lebih. Kan persis sekarang juga begitu. Terbalikan informasi. Yang tadinya pelaku jadi korban. Akhirnya presidennya dia terus diberi maaf. Bukan cuma diberi maaf, disantuni, dapat pesangon. Gila apa enggak? Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi benar dari dulu sampai sekarang darah daging. Dan kalau kita tanya sekarang itu yang setiap minggu bawa kitab ke gereja, kenapa? Kenapa mereka ke gereja? Ya nggak tahu, saya mau ikut orang tua aja. Ya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Serem apa Soalnya enggak? saya berpikir mereka kan pinter-pinter ya Ustadz. Kan Ah. semuanya mereka, kenapa nggak mikir gitu? Jadi hubungannya dengan informasi kitab suci kan para ulamanya saja yang tahu. Adapun yang pinter sampai saat ini juga ketika mereka betul-betul mencari lewat cahaya hidayah, oh iya pindah. Banyak Pindah ya sekarang. masuk Banyak. Islam. Apalagi sekarang bondong-bondong di Eropa. Ya tidak. Iya. Betul Ngeri Ustadz. ya. Iya. Iya Bu Wani, makasih. Ada lagi yang lain? Saya boleh, Ustaz? Boleh, boleh. Pak Subki silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di depan, di awal Ustaz sampaikan, ada yang masuk neraka sebentar, terus masuk surga. Nah, kriterianya apa, Ustaz? Kok ada yang masuk neraka sebentar, dan pengertian sebentar itu kira-kira dengan waktu di sana berapa lama kira-kira? Dan Hmm. apakah ada nggak orang Islam yang nggak pernah dibangkit-bangkit dari neraka? Terus aja di neraka. Nah, itu. Gimana Ustaz? Supaya kita menghindar, supaya nggak, mudah-mudahan kita nggak masuk neraka, Ustaz. Makasih, Ustaz. Jadi yang tadi itu klaim Yahudi. Oh, oke. Mengaku dia pilihan Allah, dia kekasih Allah, dia pasti masuk surga, Mm-mm. yang lainnya enggak. Lebih dari itu, andai kata kami masuk neraka, ya paling sebentar. Oh, gitu. Nah, gitu klaim dia, Oh, ya, ya. bukan klaim kita. Iya, ya. Nah, Iya, tapi alhamdulillah. kalau yang orang Islam nih, Mm-mm. ada nggak Islam nih masuk neraka, tapi selama di neraka? Iya ada, Ada. iya karena naik naik kelas standar nilainya 7, dia Hmm. baru 3, nggak naik kelas. Berarti di neraka terus itu ada itu Ustaz ya? Tidak terus, Oh, tidak terus. iya. Yang orang munafik katanya, kalau orang munafik katanya di neraka terus. Bukan? Itu yang udah keterlaluan, udah melampaui kafir. Oh, gitu. Ya, ya, Ustaz. Iya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk golongan itu ya, Ustaz. Amin. Mudah-mudahan Ya, sebentar juga jangan langsung masuk makanya, surga aja. ya, Langsung surga. makanya pegangan sorban Pak Jamal. Ah, Insya Allah kita terselamatkan. amin, amin. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya, iya. Ayo, ada lagi nih. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Ibu. Kalau di tahap tadi sudah disampaikan Ustadz itu Yahudi itu Masya Allah sepanjang masa dia akan berbuat kezaliman sehingga sampai dari zaman kita belum lahir sampai sekarang, dari zaman para nabi sampai sekarang pun memang Yahudi itu terlalu keji dengan bangsa-bangsa lain, terutama memusuhi Islam itu sangat luar biasa. Dan sampai sekarang pun kita menyipati, melihat dengan makna sendiri dalam memerangi penduduk Gaza itu sampai sekarang nggak habis-habisnya. Tapi juga penduduk Gaza itu bertahan karena Allah menyayanginya. Apakah nanti sampai kiamat itu datang, orang Yahudi itu tetap
kukuh dengan pendiriannya sebagai orang-orang yang penjajah dari kaum-kaum yang benar. Itu yang kenapa Allah menciptakan seperti itu kan untuk apa ya, pada zaman sekarang di bumi ini suatu negara pun juga seperti itu, ada yang bersifat seperti Yahudi. Nggak usah jauh-jauh, di pemerintahan kita juga sudah ada seperti itu. Nah itu apakah nanti walaupun dia beragama Islam, tapi sifat dan pola tingkahnya dengan aktivitasnya mirip-mirip dengan Yahudi, apakah nanti juga digolongkan seperti Yahudi itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa dalam media pendidikan ada ujian? Hidup ini ujian. Siapa yang uji? Allah. Pertanyaan. Nggak usah bertanya sampai hari kiamat. Andai kata sampai hari kiamat itu disikapi sebagai ujian, senang apa enggak? Itu. Bahkan sebelum Yahudi lahir, dalam apa silsilah Nabi Yakub, Nabi Adam sudah berhadapan sama ujian. Gitu. Nah, kita sejatinya mensikapinya seperti itu. Tidak perlu resah, tidak perlu gelisah. Justru ujian itu keniscayaan bagi orang beriman. Jadi kembali ke pokok persoalan, kita sejatinya mensikapinya sebagai ujian. Ujian apa? Ujian iman. Dan memang Allah berfirman, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa orang-orang mengira dia dibiarkan berkata kami beriman, lalu tidak diuji. Ujian, ujian. Senang diuji. Untuk apa? Untuk Allah bisa mengetahui siapa yang beriman benar, siapa yang tidak. Mundur lagi dari sebelum Yahudi, Yahuza, keturunan Nabi Yakub itu, Allah memang udah siapkan hidup sebagai nikmat, nikmat harus diuji, yaitu iblis. Itu ujian, senang kita ada iblis. Ya atau tidak? Jadi jangan sekali-kali bertanya, kenapa Allah bikin iblis? Ya, itu udah termasuk pertanyaan iblis. Ketika disuruh sujud sama Adam, kenapa saya pada pertanyaan kenapa itu enggak bagus. Kenapa saya yang disuruh sujud? Kan saya dibikin duluan. Seharusnya dia dong yang sujud. Kenapa saya sujud kepada dia? Saya dibikin dari api, dia dari tanah. Kenapa? 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 Kenapa ditujukan kepada wilayah Allah? Itu adalah watak karakter iblis. Gampangnya dalam agama ada dua yang harus dibedakan. Yang pertama yang bersifat rasional, boleh tuh ditanya. Yang kedua bersifat ritual, ta'abudi, jangan tanya. Itu medan ketaatan. Gitu. Akhirnya ketika kita sadar itu jangan ditanya, bukan wilayah tanya. Oh ya, kita pertebal keimanan kepada Allah. Maka ujian seberat apapun tak mampu, tak tembus kepada orang-orang yang soleh. Iblis diberi potensi untuk menggoda. Sementara manusia tak bisa menggoda iblis. Itu dinyatakan dalam Al-Quran di hadapan Allah. Ya, apa diantaranya? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri aku tempo. Tempo untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Nah, kalau Yahudi ujian sampai hari kiamat. Hari kiamat.
Terus Allah jawab, innaka minal munzorin. Ya, aku beri tempo, aku beri potensi. Goda. Tetapi kamu tak akan mampu menggoda hamba-hambaku yang soleh. Tuh, iya. Baik, Yang terima kasih. Iran, Iran soleh, nggak tunduk sama Yahudi sama sama Amerika. Yahudi Nasrani itu dia kerja sama. Coba tunduk apa enggak? Enggak. Iran nggak mau Enggak, perang, tapi kalau diajak perang ya nggak mau berhenti. Itu enggak mau menolak, enggak menolak. nggak mau damai apa-apaan. Nah, kita senang dan mudah-mudahan senang kita adalah doa. Terus dihajar. Amin ya Rabbal Alamin. Cuma ini Pak Suki atau Bu Wani yang tahu nih, itu dibom terus tapi Gaza terus aja biasa. Kenapa nggak Iya kan Gaza cuma aja yang iya dihajar subhanallah itu gitu? yang bukan Mm. subhanallah. Artinya Yahudi yang di Gaza aja itu yang dihajar pertama dan utama. Kan kesian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dengan Ya, Pak jawabannya Ustadz, ya, ada ya Bu ilmu Rina yang ya. saya Ya, itu. Masya Allah. ya, Terima kasih. saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan, Mau silakan. ber- ya baik, terima kasih. Oh, Bu Saya Nanis ya. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Jadi itu Allah kan ada satu ayat kalau nggak salah bahwa Allah itu tidak mendolimi makhluknya itu ternyata luar biasa ya Pak Ustadz. Setelah kita mendengarkan kajian pagi ini itu luar biasa. Maksud saya itu dengan ujian-ujian itu ternyata justru merupakan kasih sayang Allah dalam artian itu mengingatkan kita tentang eh, apa kita itu sedang dites untuk keimanan kita gitu subhanallah. Itu saya melihat seperti itu karena memang kan nggak ada itu yang namanya Allah itu mendolimi makhluknya itu nggak ada. Tetapi karena pemahaman makhluk itu sendiri yang kadang-kadang karena kedengkian dia jadi dia tidak mau di apa karena sudah didoktrin sebegitu rupa sehingga mereka itu tidak mempan gitu kalaupun misalnya di apa diuji atau Iya. dimasukkan satu eh, apa tentang kebaikan-kebaikan tentang itu di dalam ya pokoknya dia termasuk mendustakan ayat-ayat Allah itu sampai dia tidak menyadari gitu. Lalu azab azab yang diinformasikan sampai dia juga tidak mau mengakui atau tidak mengimani adanya hari kiamat dan lain sebagainya itu karena tentang pemahaman atau pemikiran dia sendiri yang salah ya Pak Ustadz ya. Artinya bukan karena takdir Allah dia itu memang diciptakan menjadi penentang atau dia menjadi kufur nikmat atau dia jadi orang dolim gitu. Tapi dia sendiri yang mau gitu maksudnya naudzubillah. Itu saya ya Allah subhanallah kita baru tahu. Selama ini kan ada ayat bahwa Allah tidak mendolimi itu kadang-kadang kita ah, tapi kok masih ada orang yang ada perang, ada orang yang susah-susah sekali dan lain sebagainya gitu kan kadang-kadang kita suka apa ya pemahamannya itu masih belum mantap gitu loh Pak Ustadz. Ya, jadi dengan pagi ini informasi-informasi itu mudah-mudahan menambah keyakinan kita bahwa memang sebetulnya Allah itu tidak mendolimi dan malah mereka ada kasih sayang cuman karena kesadaran dan ke apa eh, kemampuan kita mencerna ayat-ayat Allah itu belum sampai gitu loh Iya, maksud iya, saya. iya. Terima kasih Alhamdulillah. itu maksudnya Pak Ustadz. Iya, Masya Allah luar biasa. Iya, Terima kasih banyak informasi ataupun iya, ceramah. sama-sama. Mungkin sebagai ilustrasi Iya, dalam skup yang kecil, ayah ibu sejak anaknya kecil mulai mengenalkan benda-benda. Nak, ambil piring untuk minum. Yang kita kenal gelas, tapi dikenalkan iya, piring. piring.
Sementara untuk makan ambil gelas. Itu terbalik ya. Iya. Tapi itu yang benar yang dia terima. Kurang lebih begitu. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Terus bukan cuma ibu dan anak informasi sesat itu, tapi generasi. Bukan persoalan eh, Muhammad itu bukan nabi yang diinformasikan, tapi lebih dahsyat lagi Isa itu anak Tuhan. Jadi darah daging. Ya, betul. Baru Iya, kemudian lahir Nabi Muhammad, tugas pokok dakwah mengembalikan yang sesat. Kayak apa susahnya? Seperti anak subhanallah. kita Iya, betul. itu pula, nah ini bukan gelas, nah ini piring. Nah ini bukan piring, nah ini gelas. Gitu kurang lebih. Itu mau contoh sederhana. Iya. Nah, Kalau begitu sama dengan ini ya Pak Ustadz, Nuhun Sewu. Seperti orang Nasrani itu Pak, sakramen. Sakramen itu kan ada brem itu yang dimasukkan ke dalam mulut. Itu umat Nasrani gitu. Itu anu itu pernah saya soalnya nganu waktu itu kita kan jalan-jalan terus diceritain sama Romo gitu. Jadi katanya sakramen itu, brem itu kalau dimasukkan ke dalam mulut manusia itu sakramen itu diibaratkan seperti daging Yesus. Jadi kalau itu kita masukkan ke dalam mulut orang Nasrani itu katanya supaya kaum Nasrani itu menyatu dengan tubuh Yesus. Katanya seperti itu. Itu karena turun-menurun gitu, jadi mereka sudah mendoktrin gitu ya Pak Ustadz ya. iya itu diantaranya doktrin. Di antaranya ya doktrin itu, Masya Allah. Lah ya itu seperti Dan diciprati pakai air suci, seperti itu segala macam itu loh. iya, iya. Ya karena rumah saya kan dekat sama gereja, dekat sama Kanisius gitu. Dulu di Jogja itu kan Iya, gitu. coba kita lihat kalau mereka semangat dengan doktrin itu setiap hari Minggu bondong-bondong, itu luar biasa. Iya, karena Luar anak biasa. kecil sampai dewasa itu didoktrin seperti Iya, itu kan jadi mendarah daging akhirnya, gitu. akhirnya kalau kita berpikir objektif, terlepas dari pengaruh fanatisme keagamaan, Iya, mereka sebenarnya korban. subhanallah, Korban doktrin astagfirullahaladzim. dari nenek moyang para ulama Dari mereka nenek yang moyangnya. langsung Oh, berhadapan dengan Taurat dan Injil. Korban. iya, sampai merinding Iya. itu ya, ya Allah seperti itu ya. Korban. Dahsyat sekali ya doktrin mereka itu. Nah, udah kita coba analogikan ke tanah air. Dulu tahun 48 di Madiun. Terus muncul lagi. Itu kan doktrin. Muncul lagi tahun Iya, 65. 65. 65 muncul lagi. Jauh lebih dahsyat doktrin itu. Apalagi titik awal untuk kemudian dan sekarang yang sedang kita alami, mereka korban, bukan Masya pelaku. Allah. Doktrin apa bukan? Iya, Itu doktrin. dahsyat. Dia juga pelaku, dia juga korban Ih, kan Pak Ustadz. Iya. udah Dan kalau sudah mendarah daging itu simbol-simbol susah. sejarah secara bertahap udah mau dihapusin. Paling tidak Astagfirullahaladzim. dihilangkan dalam buku-buku pelajaran. Hmm. No, filmnya aja dihilangkan. Astagfirullahaladzim, Ya ya tidak. Allah. Iya, Jangan aja film. Sekarang dulu 30 September pasti di iya. setel 30 secara iya. nasional. Serem apa enggak? Gitu kurang Iya. lebih. Soalnya kita Ya. termasuk masih kecil kan masih masih apa? Oh Masih iya iya. ngikutin Iya. Ya Pak Jamal gitu. belum lahir. Pak Jamal belum lahir. Ya. Kalau kalau misalnya adat Jawa misalnya ya, seperti adat Jawa misalnya ada tirakatan, ada anu sampai ada kalau misalnya upacara pernikahan dan lain sebagainya itu termasuk doktrin atau tidak itu Pak Ustadz? Padahal Iyalah. itu kan
termasuk Al-Quran doktrin itu. yang senapas dengan itu terkait Iya, dengan akidah, kalau diajak oleh iya, Nabi untuk beriman, kenapa nyembah berhala? Kan doktrin itu. Maka iya, bahasa Al-Qurannya, hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini udah dari nenek son, dari nenek moyang, ya. iya, iya, Sehingga ketika iya, mereka membantah adanya kiamat, nggak ada berita tuh dari nenek moyang terus. iya, Kalau bahasa sekarangnya, oh di Jawa Barat itu lagi diwanti-wanti. Leluhur. Ini iya, nenek lalu, moyang, leluhur. iya, Dibesarkan, nenek moyang. Iya. iya, iya. Terima Dan kasih Pak Ustadz. Ya, iya, ngeri, ngeri. ngeri ya betul. Doktrin itu luar biasa. Iya, Baik, terima Kalau, kasih. Oke, terima Bu, kasih Pak Ustadz. ada yang mau disampaikan lagi? coba kita Lagi? lihat Oh, tidak masih. ada ya. Iya. Pak Taufik. Kasih kesempatan dulu yang masih mau nanya ya. Ah, Bu, tadi Bu Nani sudah cukup atau masih ada Udah, pertanyaan lain? kalau saya mengambil Eh, kesimpulan memang Yahudi Nasrani dari dulu ya memang dia nggak akan percaya dengan apa ajaran Rasulullah. Dia tahu padahal dia tahu itu ya Pak Ustadz ya Taurat apa segala dia mengakui tapi karena bukan bukan dari pihak dia orangnya berarti dia nggak percaya. Sampai sekarang tuh Pak Ustadz ya akuannya Yahudi Nasrani masih ya seperti itu. Yang itu kita nggak heran dah udah ketahuan sampai nanti mungkin apa hari kiamat dia akan seperti itu. Tapi di kita sendiri Pak, Islam sendiri yang belakangan itu terakhir ya, bahwa wah kalau bukan walaupun non Muslim akan bisa masuk surga asal Oh, berbuat baik. Saya pernah dengar tuh di medsos tuh. Jadi keributan yang belakangan ini terjadi ya. Udah mulai ada agak sedikit rusak. Akhirnya perdebatan di Islam dibikin seperti itu. Terus yang ngomong tuh Ustadz loh Pak. Makanya waktu itu ada perdebatan, coba berpikir yang benar lah. Dia bilang asal berbuat baik, semua doa apa segala, dia bisa masuk itu hak prerogatifnya Allah. Ya itu kan jadi merusak. Padahal di surat apa namanya tadi kan Pak Ustadz bilang Al-Bayyinah itu kan ya ya ayyuhallazina kafar itu kan akan masuk Ya, ya, kalau rubin ahli kitab ah wal musyrikin jahanam masuk pasti fakin. neraka jahanam pasti buat dia. Tapi mereka ngomongnya begitu ini yang bikin kita ngerusak. Ini terlepas dari sini, di kita sendiri aja seperti ini nih. Belum lagi Yahudi yang memang nggak berhentinya melakukan hal gitu. Itu aja sih Pak Ustadz pendapatnya. iya, tambah Pak, tuh. tambah serem lagi. Tambah udah mulai gitu, belum lama ada Iya, perdebatan sosok. Jadi Ustadz Basalama bilang, coba kalian sebagai Muslim masa kayak gitu? Jelas-jelas dari surat Al-Bayyinah seperti itu. Tapi Anda bilang bahwa orang, tapi kan dia kebaikan boleh aja. Dia bisa menentukan kayak gitu sama juga dia sebenarnya orang Yahudi yang memang menganggap dirinya benar. Hmm. Itu Ustadz loh Pak Ustadz tuh aduh kalau bukan di khotib mungkin nggak ya masalah kalau di antara dia aja bikin kacau deh. Iya dia Pak Ustadz itu aja lah. Iya, iya. Silakan Pak Jamal. Nih. Nah, Ini kita beri kesempatan kembali Ustaz. Itu tadi itu komentar Pak Ustaz Taufik ya. Ustaz. ya silakan aja. Tuh cuman apa mulai pegel aja di negara kayak gini. Ah. Apa apa yang berkomentar begitu namanya Ustaz Taufik? Bukan. Nggak ya coba Bapak kan dibilang gitu emosi juga lah. Bahwa yang masuk yang masuk neraka tuh Secara iya, historis, iya, secara historis, Islam datang ke Indonesia sudah ada yang lebih dahulu. iya, Apa itu? Ada Buddha, ada Hindu. iya, Terus Islam datang. Ibarat air di gelas, ketika Islam masuk ke gelas, itu di gelas sudah ada Yahudi. Yahudi. Sudah ada Hindu, sudah ada ada Buddha, Buddha. Hindu, ya, Maka yang kemudian mengkristal menjadi bahasa populer, istilahnya kejawen. kejawen, ya, Oke, bercampur di situ, bercampur. iya, Ada yang memang memfilter, menjaga kemurnian agama Islam yang dia miliki. Ya, iya, namun hal itu memang, eh, saya beri ilustrasi. Dia bersahadat sholat,
tapi ke dukunnya terus biasa. Oh, Dia astagfirullahaladzim. bersyahadat, tetapi keluar malam nggak enak kalau nggak bawa keris, itu kan? Ada percampuran, yakin. Iya. Dan bawa keris meyakini memiliki magis itu biasa. Iya, Ini kan magis. dari sononya, gitu. Iya. Masya Allah. Nah, itu Iya Pak, terima kasih. tidak jauh lebih berbahaya ketimbang mereka yang Islamnya dan didukung intelektual yang tinggi, sehingga tadi yang kita jumpai, jangan, surga itu bukan monopoli orang Islam. Nah, itulah. Serem kan? Hmm, Lebih iya, serem. iya, iya. Semuanya, semua agama benar, semua agama bisa masuk surga. Tuh. Cuma jalannya Betul. yang berbeda. Kan lebih serem lagi itu. Iya, jadi mengaburkan akidah ya, Tuh. subhanallah. Akhirnya udah kita berpulang kepada semuanya ujian kita. Masya Allah. Ujian. Dan kalau Iya. kita telusuri akar masalahnya sama dan sebangun dengan doktrin akar eh, para ulama Yahudi, ulama Nasrani untuk mengatakan bahwa Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Anak itu Itu Yahudi. sama. Maksudnya samanya apa? Doktrin. Doktrin. Belajarnya ke barat, maka pikirannya barat. Belajarnya ke timur, pikirannya timur. Bukan soal timur baratnya. Yang satu betul, satu salah, bukan. Tetapi lepas kendali dari pegangan yang diwasiatkan oleh Nabi dua, tak akan sesat selama kalian berpegang kepada keduanya. Nah, itu yang kemudian lepas kendali, apa namanya, haru biru dengan argumentasi rasional yang diterima di Barat. Ya, betul tidak? Udah, cara berpikirnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Rumit sekali jadinya. Allah. Sama sih nggak rumit. Kalau mau masuk surga, mati dulu Pak Jawa pernah ngomong gitu. Pakai dulu. Astagfirullahaladzim. Pantesan Yahudi disuruh mati dulu dia nggak mau ya. Dia juga ada keraguan juga di sama, hati. sama. Dia ngaku punya ijazah, suruh tunjukin nggak mau. Nggak mau, ya astagfirullah. Sama nggak itu? Artinya Sama. bohong. Bohong. Ngaku Ada kebohongan dia. masuk surga, tapi nggak mau mati. Nggak mau mati dulu baru tahu kata Pak Jamal surga kayak gimana. Ya, benang merahnya sama-sama bohong. Bohong adalah akar akar kebohongan. akar kedurhakaan. Iya. Gak ada yang mau. Nggak enak ini ada Pak Suki. Terima Pak Suki kasih itu banyak, Pak alumni Ustaz. Gajah Mada. Alumni Gajah Mada. Kalau Pak Taufik alumni Gajah Duduk. PSI dong, PSI dong. PSI itu Gajah Duduk. Calon ketua umum Pak Taufik. Ayo, mana Pak Jamal? Saya cuma mau cerita Ustadz. Ya, silakan nih komentar, silakan Bu Ani. Saya tuh pernah